Duduk siap. Siap Prakihap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa ya semuanya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di sini Rohma akan mendongeng dengan judul apa bacanya? Ingat kan? Iya, pinter. Ikan diselamatkan pada hari Sabtu. Iya. Buku ini adalah series ini Fish. Ini bahasa Inggris. Jadi ini bukunya dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi Bu Rohma hari ini mau mendongengnya ke dalam bahasa Indonesia aja ya. Kakinya. Iya, besok hari ini kita bahasa Indonesia, besok bahasa Inggris ya. Nah, buku ini adalah series 10 hewan yang taat kepada Allah. Kisah ini berdasarkan diambil dari Al-Quran. Nah, kita buka dulu ya. Oke, dengarkan semuanya. Ikan-ikan sedang bergembira riang. Mereka mendapat banyak makanan. Ikan-ikan itu berenang riang ke sana kemari. Ikan itu tinggalnya di mana ya? Di laut. Iya, betul. Tempat tinggal mereka sangat luas. Ikan itu hidup bahagia di laut. Kemudian datanglah tugas penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh pergi ke pantai pada hari Sabtu, kata ikan yang tubuhnya panjang. Itu kan hari ibadah Bani Israel. Nah, sahut ikan gemuk. Mereka heran dengan perintah itu, tetapi ikan-ikan itu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ternyata mereka mendapat tugas yang mulia. Ikan-ikan itu diutus untuk menguji keimanan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam berkata, hari Sabtu adalah hari untuk beribadah. Tidak boleh bekerja, kata Nabi Musa. Kemudian Bani Israel pun setuju dengan perintah Allah. Mereka berjanji untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di antara penduduk Bani Israel ada yang tinggal di desa Ailah. Apa namanya desanya? Ailah. Ya, desa Ailah. Desa itu berada di tepi pantai, jadi ada di pinggir pantai. Nah, pekerjaan penduduknya adalah sebagai nelayan. Iya, menangkap ikan. Iya, ikannya ditangkap. Nah, sehari-hari mereka berlayar ke laut untuk mencari ikan. Hasilnya untuk dimakan dan sebagian untuk dijual. Jadi untuk makan sendiri dan untuk dijual. Nah, aduh, susah sekali sekarang, keluh salah seorang nelayan. Orang-orang melihat keranjangnya masing-masing, hanya terdapat sedikit ikan. Padahal aku sudah lama mencari ikan di laut, kata salah satu nelayan tersebut. Teman-temannya juga sama, hasil tangkapannya mereka sangat sedikit. Kenapa kira-kira ya? Kita lihat ya. Nah, besok hari Sabtu kita ibadah ya, kata kepala kampung. Nah, kepala kampungnya tadi berbicara, besok hari Sabtu kita ibadah ya, gitu. Nih, ya. Kemudian laki-laki itu ingat kepada bahwasanya pesan Nabi Musa itu adalah hari Sabtu untuk apa?
berdoa atau beribadah kepada Allah. Nah, penduduk Ailah berjanji untuk datang beribadah. Mereka ingin berdoa kepada Allah supaya dapat rezeki. Mudah-mudahan hasil tangkapan makin bertambah, makin banyak. Nah, hari Sabtu pun tiba. Ayo ke pantai, seru ikan bertubuh panjang. Ayo teman-teman yang lainnya pada berseru. Maka terjadilah keajaiban yang tak terduga. Ikan-ikan di laut ramai-ramai berenang ke pantai, sehingga pantai penuh sesak oleh ikan. Nah, kemudian orang-orang Ailah siap menuju tempat ibadah. Nabi Musa akan memimpin menyembah Allah. Ya, saat mereka melewati pantai, mereka terkejut. Alangkah banyaknya ikan di sini. Padahal aku belum pernah melihat ikan sebanyak ini, kata yang lain. Nah, ikan-ikan itu terus berdesakan ke pantai. Jadi ternyata di laut tersebut, di pantai tersebut banyak sekali ikan yang berenang. Boleh duduk yang baik? Kemudian ikan gemuk pun khawatir. Lihat, mereka berhenti. Jangan-jangan kita akan ditangkap, serunya. Nah, ikan bertubuh panjang lalu menenangkan. Jangan takut. Kita melaksanakan perintah Allah. Tuhan akan melindungi kita. Jadi itu adalah janji Allah. Bahasanya Allah akan melindungi ikan. Akhirnya ikan pun tetap tenang. Mereka berkumpul makin banyak di pantai. Lalu penduduk Ailah lalu pulang ke rumah masing-masing. Nah, mereka mengambil jaring penangkap ikan. Mereka beramai-ramai pergi ke pantai. Nabi Musa berseru, "Ini adalah hari untuk beribadah. Kalian tidak boleh bekerja." Nah, namun penduduk Ailah tidak peduli. Mereka tetap terjun ke pantai, ya. Jadi ketika Nabi Musa sudah bilang, hari ini adalah hari Sabtu untuk beribadah, saatnya beribadah. Tapi penduduk Ailah mendengarkan tidak. Mereka tetap ke pantai. Nanti kalian bisa mendapat hukuman dari Allah, seru Nabi Musa. Nabi Musa sudah berseru bahwasanya kalau kalian tidak taat akan dapat apa? Hukuman dari Allah. Iya. Akan tetapi mereka malah siap-siap untuk melempar jaring. Nah, mereka sudah siap-siap. Mereka tidak mendengarkan Nabi Musa. Sedang banyak ikan di pantai. Biasanya cari ke laut saja hanya dapat sedikit gitu. Nah, kamu saja yang beribadah, kami mau menangkap ikan. No, bahkan ada yang membangkang gini, kamu aja yang beribadah, biar aku yang menangkap ikan. Kayak gitu. Kemudian ikan-ikan tuh makin khawatir. Kok mereka melanggar perintah Allah ya? Gitu. Kata ikan gemuk tuh. Kemudian ada yang bicara, ikan-ikan lain pun menjadi gelisah. Mereka merasa takut melihat jaring-jaring siap dilemparkan. Ikan panjang berkata, kita harus tetap patuh kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Ikan-ikan itu tidak lari. Mereka memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamat. Nah, buku ya. Nah, ya, sekarang Bu Rahma bertanya, kira-kira hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut apa ya? Ada yang bisa disebutkan? Jangan diikuti. Iya, nggak apa-apa, sebutkan saja. Jangan melanggar perintah Allah. Betul. Tadi penduduk Ailah kan sudah berjanji ya bahwasanya hari Sabtu akan apa? Kerja. Iya, akan beribadah aja, nggak mau kerja. Ternyata malah apa? Malah kerja. Itu adalah dia melanggar perintah Allah. Oke, duduk, siap. Siap, rapi, Oke, alhamdulillah hari ini ikan diselamatkan pada hari Sabtu sudah selesai. Kita ketemu lagi pekan depan. Oh iya, ini adalah buku penulisnya adalah Kak Yoli ya teman-teman. Kak siapa? Kak Yoli. Ada gambarnya seperti ini. Ya, Masya Allah. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk yang baik, duduk siap. siap, rapi, Kita baca hamdalah. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.